semuanya, perkenalkan nama saya Ardelia Josephina dari kelas 11-9 di SMA Negeri 3 Palangkaraya. Pada video kali ini, sebagai proyek besar mata pelajaran sejarah di bawah bimbingan Bapak Guru Destanto Pranata Ginting SPD, maka saya akan menjelaskan materi di bab 1, yaitu Indonesia di bawah tirani Jepang, khususnya di bagian B, yaitu pendudukan Jepang dan transformasi pemerintahan di Indonesia. Teman-teman pasti sudah tahu bahwa saat Jepang datang, mereka melakukan rekonstruksi besar-besaran terhadap sistem yang sudah ada sejak zaman Hindia Belanda. Maka, pada video kali ini, kita akan membahas 6 kebijakan utama Jepang yang mengubah wajah Indonesia pada saat itu. Kebijakan yang pertama adalah pemerintahan militer dan sipil, di mana dalam pembentukan pemerintahan militer dan sipil ini untuk mempermudah pengelolaan wilayah. Maka, Jepang membagi Indonesia menjadi 3 wilayah. Yang pertama adalah Tomishudan atau Tentara ke-25 yang berpusat di Bukit Tinggi yang menguasai wilayah Sumatera. Lalu yang kedua adalah Asamoshudan atau Tentara ke-25 yang berpusat di Jakarta yang menguasai Jawa dan juga Madura. Lalu yang ketiga adalah Angkatan Laut yang berpusat di Makassar yang menguasai wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan juga Maluku. Lalu ada pemerintahan sipil yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 dan 28 pada Agustus 1942, yaitu struktur pemerintahan yang dibuat dari tingkat shu atau keresidenan hingga yang terkecil, yaitu gumi atau biasa disebut sebagai rukun tetangga. Maka, Chuosangi-in dibentuk pada tanggal 5 September 1942 yang diketuai oleh I.R. Soekarno untuk memberikan saran politik bagi pemerintahan Jepang. Untuk kebijakan yang kedua adalah organisasi untuk menarik masyarakat, di mana kebijakan ini mencakup organisasi sosial, semi-militer, hingga militer. Untuk organisasi sosial yang pertama, ada Gerakan 3A yang dibentuk pada tanggal 29 April tahun 1942 yang dipimpin oleh Pak Samsudin dengan tujuan propaganda Jepang Cahaya Asia. Kemudian, Gerakan 3A dibubarkan di akhir tahun 1942. Lalu yang kedua, ada Putera, yaitu Pusat Tenaga Rakyat yang dibentuk pada tanggal 9 Maret tahun 1943 yang dipimpin oleh 4 serangkai, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan KH Mas Mansur. Kemudian, Putera dibubarkan di tahun 1944 karena dianggap terlalu nasionalisme. Lalu yang ketiga, ada Masyumi yang dibentuk pada tanggal 22 November tahun 1943. Di mana Masyumi ini menggantikan MII untuk memobilisasi umat Islam. Lalu yang keempat ada Jawa Hokokai yang dibentuk pada tanggal 8 Januari tahun 1944 yang dipimpin oleh Jenderal Kumakichi Harada untuk memobilisasi potensi sosial ekonomi. Selanjutnya ada organisasi semi-militer. Yang pertama, ada Seindendan dan Keibodan yang dibentuk pada tanggal 29 April tahun 1943 sebagai barisan pemuda dan pembantu polisi. Lalu yang kedua, ada Fujinkai yang dibentuk pada bulan Agustus tahun 1943 yang dipimpin oleh Enyes Sunario Mangunkusumo. Lalu yang ketiga adalah Barisan Pelopor yang dibentuk pada tanggal 1 November tahun 1944 yang dipimpin oleh I.R. Soekarno. Selanjutnya, ada organisasi militer. Yang pertama, ada Heiho yang dibentuk pada bulan April 1943 sebagai prajurit pembantu tentara Jepang. Lalu yang kedua, ada PETA yang dibentuk pada tanggal 3 Oktober tahun 1943 sebagai pasukan untuk mempertahankan tanah air dari sekutu. Kebijakan yang ketiga adalah kebijakan ekonomi, di mana kebijakan ketiga ini adalah ekonomi yang sangat eksploitatif. Pada bagian A,
ada sistem ekonomi perang yang tujuannya untuk menguasai bahan mentah, terutama minyak bumi. Maka, Jepang menerapkan sistem autarki di mana setiap daerah wajib mandiri untuk memenuhi kebutuhan perang mereka. Pada bagian yang kedua, ada eksploitasi ekonomi. Melalui Jawa Hokokai, rakyat memaksa menyerahkan hasil bumi mereka dan Pulau Jawa dijadikan sebagai lumbung beras. Sementara Sumatera dan Kalimantan sebagai sumber industri dan juga minyak. Pada bagian yang ketiga, ada keuangan dan industri. Maka Jepang menerbitkan uang invasi yang memuat pemerintah Dainippon dan mengubah pabrik gula menjadi pabrik senjata. Untuk kebijakan yang keempat adalah pengerahan Romusa dan mobilisasi, di mana tujuannya untuk membangun benteng dan juga lapangan udara melalui kerja paksa. Tokoh yang mengelola atau yang mengaturnya adalah Naimubu atau Departemen Urusan Umum bagi pria usia 16 hingga 45 tahun. Dengan propagandanya, Jepang menyebut mereka sebagai prajurit ekonomi atau pahlawan pekerja pada tahun 1943 untuk menutupi kesenjangan yang terjadi. Maka dibentuk juga Tonarigumi atau rukun tetangga untuk pengawasan ketat di masyarakat. Pada kebijakan yang kelima adalah pengendalian di bidang budaya, di mana pengendalian budaya ini untuk penjepangan. Pada bagian yang pertama adalah penggunaan bahasa Indonesia. Jepang melarang bahasa Belanda dan meresmikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar untuk menarik simpati rakyat. Pada bagian yang kedua, ada kesenian dan kebudayaan. Maka, dibentuklah Keimin Bunka Shidosho atau pusat kebudayaan untuk mengontrol karya seni agar menjadi alat propaganda. Dan muncullah pula kewajiban Seikirei untuk menghormati matahari terbit yang memicu konflik keyakinan agama. Kebijakan yang keenam ada penyelenggaraan pendidikan, di mana terdapat 4 pendidikan yang seragam. Pada pendidikan yang pertama ada sekolah umum yang menghapus diskriminasi Belanda, seperti adanya Kokumingako atau SD selama 6 tahun. Lalu ada Shokotchugako atau SMP selama 3 tahun. Dan juga ada Hotochugako atau SMA selama 3 tahun. Pada pendidikan yang kedua, ada sekolah guru yang terdiri dari Shihangako selama 2 tahun dan Seinin Shihangako selama 4 tahun. Lalu ada juga Koto Shihangako selama 6 tahun. Pada pendidikan yang ketiga, ada perguruan tinggi yang membuka sekolah secara spesifik seperti Ika Daigaku atau kedokteran dan Kogyo Daigaku atau teknik. Pada pendidikan yang keempat, ada sekolah kejuruan yang berfokus pada keterampilan teknis untuk mendukung industri perang mereka. Jadi, itulah 6 kebijakan besar Jepang selama menduduki di Indonesia. Meskipun penuh dengan penderitaan, masa-masa ini dapat membentuk kedisiplinan dan juga struktur yang nantinya dapat berguna juga untuk kemerdekaan kita. Sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan pada penjelasan atau pembuatan video ini. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu. Dadah!